Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pertama tentu bersyukur pada Allah Bapa, Allah yang Esa, yang telah mempercayakan pelayanan hari ini kepada saya melalui Bapak Gembala, Bapak Pendeta Sanudin. Tentu terima kasih pada Bapak dan Ibu Gembala. Juga dengan tulus terima kasih kepada CC dan Cecang yang selalu dalam kesempatan pelayanan meluangkan waktu, menyediakan waktu untuk mendampingi, mengantar saya. Bapak Ibu Saudara, sekalipun CC dan Cecang berkeanggotaan ke jemaat di gereja lain, tapi ketika ada jadwal pelayanan bersedia, berkenan untuk mendampingi saya hadir di tempat ini. Bukan itu saja, tentu saya tinggal di rumah CC, di rumahnya Cecang, dan menikmati semua layanan di rumah. Terima kasih. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini kalau kita melihat flyer kita, maka ibadah pagi ini adalah lanjutan dari tanggal 9 November yang lalu, di mana kita masih ada di satu tema, tiada kehidupan tanpamu. Maksudnya tidak ada kehidupan tanpa siapa? Tanpa siapa? Yang keras Bapak Ibu, tanpa siapa? Ada yang jawab Bapa, ada yang jawab Tuhan Yesus. Oke, sementara kita tampung ya. Tidak ada kehidupan tanpamu. Bapak Ibu Saudara saya kasih dalam Tuhan, tanggal 9 November yang lalu, tanggal 9 November tahun 2025, kita telah melihat melalui jantung monoteisme di PB, yaitu Yohanes 17 ayat yang ketiga. Kita buka lagi sebentar Yohanes 17 ayat yang ketiga untuk menyegarkan kembali apa yang sudah kita terima pada bulan November di tanggal 9 yang lalu. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, maksudnya mengenal Allah Bapa, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Melalui pembedahan jantung monoteisme ini telah membukakan kebenaran kepada kita bahwa sesungguhnya dalam definisinya Tuhan Yesus, bukan definisinya rasul siapapun, bukan definisinya teolog siapapun, bukan definisinya sinode manapun, tapi definisinya Tuhan Yesus. Definisinya Tuhan Yesus, ternyata hidup kekal itu adalah keintiman pribadi yang dihidupi secara nyata oleh seseorang dengan Allah Bapa. Kalau kita telah bedah di bulan November yang lalu, kata hidup pakai kata zoe, artinya hidupnya Allah sendiri. Hidup yang kekal pakai kata aionios, highest quality. Dari pembedaan ayat itu kemudian kita juga telah melihat kata mengenal, memakai kata ginoskosin, artinya have intimate intercourse, have sexual intercourse. Ada satu keintiman yang sangat intim seperti suami dan istri. Intimnya suami dan istri itu bukan teori. Intimnya suami dan istri itu bukan hanya perasaan yang tidak diwujudkan, tapi diwujudkan. Nah, melalui pembedaan itu kita telah melihat ternyata menurut Yesus Kristus atau Tuhan Yesus Kristus, definisi hidup kekal itu adalah keintiman pribadi yang dihidupi secara nyata oleh seseorang dengan Allah Bapa sebagai satu-satunya Allah yang esa dan benar, dan keintiman pribadi yang juga dihidupi secara nyata oleh seseorang dengan Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya utusan Allah Bapa yang kepadanya Allah Bapa berkenan dan memerintahkan kita untuk mematuhinya. Ini tidak kita bedah lagi, nanti waktu habis di sini.
Bapak Ibu Saudara yang hadir di bulan November tahun yang lalu sudah mengerti ulasannya, tapi yang belum secara singkat mau saya katakan ini tidak usah dibedah lagi, tapi kita sudah langsung harus mengerti bahwa di dalam iman Kristen monoteisme Allah itu esa, satu-satunya Allah itu Allah Bapa. Tuhan Yesus siapa? Tuhan Yesus adalah utusan. Maka sempat saya sampaikan di bulan November yang lalu. Kalau begitu nggak ada bedanya dong dengan agama yang satu atau agama yang lain. Yesus itu utusan. Tapi sudah saya sampaikan, Yesus utusan bukan sembarang utusan. Yesus adalah utusan satu-satunya yang kepadanya Allah berkata, inilah anak yang kepadanya aku, lalu dengarkanlah atau patuhilah dia. Mengapa Yesus Kristus itu mendapat perkenanan Allah Bapa? Secara singkat yang sudah saya sampaikan, karena Yesus Kristus memang menghidupi pengenalannya dengan Allah Bapa itu di dalam sebuah kenyataan di mana dikatakan hidupku bukan tentang diriku, tapi perasaanmu kujaga selalu. Satu-satunya manusia, satu-satunya utusan yang kepadanya Allah berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku, yang keras Bapak Ibu Saudara. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Lalu kalau mau disamakan dengan utusan yang lain ya beda banget. Kita tidak usah sebut utusan yang lain, kita tidak perlu membahas agama lain, kita tidak perlu membahas kepercayaan lain. Kita cukup bicara tentang apa yang kita percayai dan yang kita imani. Setuju ya? Setuju ya? Tuhan Yesus Kristus mendapatkan perkenan Allah Bapa karena dia betul-betul menghidupi hidup yang kekal, aionios, hidup yang berkualitas. Yesus Kristus itu hidupnya tidak ada cacat celah sedikit pun, cacat celah moral apapun, cacat celah soal keuangan, soal mamon, soal duit bersih, cacat celah soal kehidupan seksual bersih, cacat celah soal moral yang lain termasuk pengagungan diri, mau menjadi unggul, mau menjadi yang lebih utama dari yang lain. Tuhan Yesus bersih dalam kehidupannya, bersih, very clean and clean. Tuhan Yesus Kristus itu cemerlang. Sebab itu Tuhan Yesus Kristus tidak pernah meminta kepada umat yang percaya kepadanya, doakan saya. Doakan saya supaya saya diterima oleh Allah, supaya saya dapat tempat di surga. Tidak pernah. Kenapa tidak pernah? Karena Tuhan Yesus Kristus bersih dalam semua hidupnya. Yang karena itu kemudian Allah berkenan kepada hidupnya dan memerintahkan supaya semua orang percaya mendengarkan Tuhan Yesus. Ini satu-satunya utusan. Makanya dalam bulan November sebenarnya yang lalu saya katakan, Allah Elohim, Allah Bapa, Elohim Yahweh memerintahkan kepada kita untuk mendengar dia dan menyanjung dia. Dalam bagian kalimat yang lain, Allah Bapa mengaruniakan nama di atas segala nama supaya semua lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Lalu sudah kita lihat di dalam kecemerlangan Tuhan Yesus itulah Allah Bapa menyatakan kita harus menyembah Tuhan Yesus. Bahkan nanti kita akan lihat kebenaran-kebenaran lebih dalam lagi mengapa kita memuja Tuhan Yesus, menyembah Tuhan Yesus. Tentu alasan paling dasar adalah karena itu perintah Allah Bapa. Karena itu saya sampaikan di bulan November yang lalu,
Kalau ada orang mempersoalkan, Nah kalau Yesus itu utusan, kalau Yesus waktu hidup di dunia ini manusia sejati, untuk apa kita menyembah Yesus, mengagungkan Yesus, mengasihi Yesus? Maka jawaban filosofisnya karena kita diperintah oleh Allah Bapa. Tapi jawaban logisnya karena Dia telah dijadikan Tuhan atas semua. Lah kalau Allah Bapa saja menjadikan Yesus Tuhan dengan maksud dan tujuan supaya semua semua lidah mengaku Yesus adalah Tuhan, tapi kemudian kita tidak mengagungkan Yesus. Kan kita di luar itu difitnah, dituduh. Kita itu tidak mempercayai Yesus itu juru selamat, tidak mempercayai Yesus itu Tuhan, tidak mempercayai Yesus itu Allah. Loh, ya sudah Bapak Ibu Saudara, kita jangan berbantah, jangan berlawan-lawanan, jangan saling menyerang. Hari-hari ini di YouTube juga banyak konten-konten tentang pengulasan keimanan, kepercayaan agama yang lain. Tapi maaf ya, saya jujur harus mengatakan itu tidak sehat buat rohani kita. Karena apa? Spiritnya bukan spirit memenangkan jiwa. Kalau mau jujur, spiritnya lebih pada spirit menelanjangi dan mempermalukan orang lain. Kita tidak menelanjangi dan mempermalukan orang lain. Alasannya sederhana. Tanpa kita telanjangi dan tanpa kita permalukan, sebetulnya mereka sedang telanjang dan sedang dalam kondisi yang memalukan. Nggak usah kita telanjang, nggak usah kita permalukan, supaya kita nggak berdosa dengan lidah kita, dengan mulut kita, dan kita tidak berdosa dengan jempol kita. Ini kan di era digital yang los nggak ketulungan itu bukan cuma lidah, bukan cuma mulut. Yang los itu apa? Padahal tombol-tombolnya huruf kecil loh. Jempol sini gedenya bisa lincah, mencet-mencet. Maka kalau Allah Bapa saja memerintahkan kita untuk tunduk taat pada Tuhan Yesus, untuk mengagungkan Yesus sebagai Tuhan. Nah, mosok kita tidak mengagungkan, ya pasti kita mengagungkan. Cuma kita memang harus mengerti bahwa berbeda dengan pemahaman kita sebelumnya. Kita tidak bahas soal ajaran yang lain ya. Kita tidak usah mutek-mutek pelajarannya orang lain. Kita cukup memakai kalimat berbeda dengan pengajaran yang kita pahami sebelumnya. Kita sekarang memuja Tuhan Yesus, menyembah Tuhan Yesus, mengabdi pada Tuhan Yesus, tunduk taat pada Tuhan Yesus itu dalam rangka ketundukan kita kepada Allah Bapa. Bapak Ibu Saudara, lihat saya kok seperti menerkam saya gini ya. Begini Bapak Ibu, kalau dulu dalam pemahaman kita yang lama, kita memuja Tuhan Yesus, mengagungkan Tuhan Yesus, menyembah Tuhan Yesus itu ya karena Tuhan Yesus pribadi. Kalau kita ditanya, jawaban kita pasti muter-muter, nggak bisa menjelaskan. Ujung-ujungnya kita bisa ikut jengkel. Kalau kita marah sama orang tanya, udah nggak usah tanya terus, yang penting kamu percaya dengan iman. Loh iya, kalau Kristen sudah percaya dengan iman. Saya bukan Kristen, saya tanya sama kamu. Ya memang nggak bisa dijelaskan dengan tuntas, pokoknya percaya dengan iman. Kalau sekarang dengan monoteisme kita bisa jelaskan dengan tuntas. Jadi kita menyembah Tuhan Yesus, kita percaya pada Tuhan Yesus, kita mengagungkan Tuhan Yesus, kita menerima Yesus sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat, sebagai Allah. Itu kita pahami, kita lakukan dalam ketundukan kita kepada bukan pada Tuhan Yesus, tapi dalam rangka tundukan kita kepada Bapak Ibu Saudara, hidupnya tunduk pada siapa sih? Bapak Gembala? Rugi. Kalau saya tidak mau tunduk pada Bapak Gembala,
Bukan berarti sang ajaib nggak tunduk ya. Bapak Ibu Saudara harus tunduk pada Bapak Gembala, harus. Tapi konteksnya itu bukan pada Bapak Gembala, bukan karena Bapak Gembala, tapi karena Allah Bapa yang sudah melantik beliau jadi gembala di tempat ini. Tuhan Yesus Kristus kepadanya kita tunduk. Kenapa? Karena Allah yang sudah menetapkan Yesus sebagai Tuhan, supaya semua lutut bertelur, semua lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Saya ulang, ketundukan kita pada Tuhan Yesus, kasih kita pada Tuhan Yesus, penyembahan kita pada Tuhan Yesus harus kita pahami dalam konteks bahwa kita itu tunduk kepada Allah Bapa, satu-satunya Allah yang esa. Maka pernah saya kasih contoh, jangankan kita disuruh nyembah Tuhan Yesus, manusia yang kualitas moralnya cemerlang tidak ada cacat, jangankan menyembah Tuhan Yesus. Kalau Allah Bapa dengan jelas-jelas mengatakan, Timotius, sembah kursi ini, sembah kursi ini. Kira-kira Bapak Ibu saya sembah nggak kursi ini? Saya sembah nggak? Kalau Bapak Ibu Saudara terima suara dari Tuhan, jelas itu firman Allah, kujadikan kursi ini sebagai Tuhan, bagi kemuliaanku. Sembahlah kursi ini. Kita sembah nggak? Kita sembah. Tapi kita nyembah kursi ini bukan karena kursi ini, tapi kita nyembah kursi ini karena kita turut, karena kita taat dan tunduk kepada Allah Bapa. Tapi kemudian ada kepercayaan lain, agama lain bilang sama-sama kursinya, kalau gitu sembah yang ini. Nggak mau lah saya, karena Allah Bapa nyuruhnya nyembah yang mana? Yang ini. Allah Bapa menentukan Yesus sebagai Tuhan. Kalau ada agama lain, ada iman yang lain, ada kepercayaan yang lain, kemudian mengakui oknum yang lain sebagai utusan, ya silahkan, monggo. Kita harus elegan, kita harus elok. Jangan kita menyerang, menyakiti, mempersalahkan, menyesat-nyesatkan, tidak perlu. Yang penting kita punya satu keyakinan pribadi yang kokoh untuk diri kita. Memang Yesus utusan. Maka kalau Bapak Ibu sudah didirikan sama orang luar, di Injil itu kan disebut Yesus itu utusan. Yohanes 17 ayat 3, jawabannya apa? Ya, memang betul dia utusan. Kalau dulu kita dengar Yesus utusan kan kayak gimana gitu loh. Masa Yesus utusan sih? Sekarang jawab ya. Yesus itu anak manusia loh. Ya. Yesus itu waktu hidup di dunia betul-betul manusia sejati. Ya. Lalu kamu sembah? Saya menyembah Tuhan Yesus karena Allah Bapa yang memerintahkan. Selesai. Nah kalau Allah Bapa yang memerintahkan, ya kita manut lah. Kalau mereka mengatakan, bukankah itu bisa beririsan dengan animisme, dinamisme, bukankah itu musyrik, bukankah itu menyekutukan Allah? Ya kalau kamu punya pandangan begitu nggak apa-apa, monggo, silakan. Tapi kalau saya justru tidak, saya menyembah Yesus, menyembah Tuhan Yesus, mengakui Tuhan Yesus, karena saya itu tunduk pada Allah Bapa. Itu bukan menyekutukan, bukan tindakan merendahkan Allah Bapa. Saya betul-betul manut total. Sebetulnya kalau kita mau ungkit ya, kita tidak mengusik agama lain. Kita ungkit aja Alkitab kita sendiri saja. Untuk pengorbanan penghapusan dosa, kita disuruh memberikan di perjanjian lama ini Pak Gem, perjanjian lama diperintahkan untuk mengorbankan darah anak domba, darah hewan persembahan. Lo kok manut? Lo kok mau? Kok nggak bantah? Koyo kepercayaan koyo pakai persembahan hewan gini-gini. Lebih ekstrim lagi, Bapak Ibu dan saudara yang kaum muda, dengarkan baik-baik. Ketika kepada Abraham diperintahkan menyembelih anaknya Ishak. Di dalam agama Samawi itu ada 3, Yahudi, Kristen, dan Islam. Itu 3 agama Samawi. Agama Samawi itu maksudnya agama yang langsung pewahyuannya itu dari Allah. Jadi bukan agama dari pencarian filsafat manusia. Itu ada 3. Dalam agama Samawi itu semua tidak ada model pengorbanan
manusia mengobatkan anaknya pasti nggak ada. Tapi ketika Abraham diperintahkan untuk menyembelih Ishak, manut nggak Abraham? Manut nggak? Rasanya kan aneh ya. Kok disuruh diperintah untuk menyembelih anaknya, kok anaknya mau disembelih sungguhan? Tapi kalau yang nyuruh Allah Bapa, yang manut tuh? Tunduklah. Nah, dalam konteks itulah Bapak Ibu Saudara, iman Kristen monoteisme meletakkan Allah Bapa itu sebagai satu-satunya Allah. Yesus Kristus juru selamat. Tapi kok ada itu korbannya Paulus mengatakan juru selamat sejati itu Allah Bapa. Nah, itu sesi lain lagi. Itu sudah jelas, penjelasannya sangat tuntas. Lalu kalau dia bertanya lagi, ya kalau gitu jangan monoteisme, Yesus Tuhan apa tidak? Tuhan. Yesus Allah apa tidak? Allah. Lu kan jangan monoteisme lagi. Nah, balik lagi penjelasannya tadi. Yesus itu kita sembah, kita agungkan. Artinya dia itu menjadi yang berharga, yang bernilai. Dia itu adalah Allah. Bukan karena semata-mata secara ontologis, kalau bahasa Alkitab ya, secara ontologis dia Allah, bukan. Tapi karena Allah Bapa sudah menetapkan dia berotoritas sebagai Allah. Allah itu apa sih? Allah itu penguasa. Allah itu penguasa. Allah itu adalah hakim. Dan Yesus kok disebut Allah? Ya iyalah. Nanti kita akan lihat ayat-ayatnya. Karena ketika Yesus sudah bangkit, maka Yesus berkata apa? Segala kuasa di surga, di bumi diberikan kepadaku. Yesus penguasa enggak sekarang? Halo? Yesus penguasa enggak? Iya. Berarti Yesus Allah apa tidak? Allah. Tapi kealahan Yesus tidak sehakikat, tidak sederajat dengan kealahan Allah Bapa. Yesus Allah dalam arti Yesus penguasa, karena Allah Bapa sudah memberikan segala kuasa di surga di bumi pada Yesus. Yesus hakim. Apakah Yesus hakim? Makanya ada kepercayaan lain yang mengatakan nanti yang dihakim itu waktu hari kiamat tuh ini gitu, titik-titik ini. Nah, sekarang kita bisa menjawab, loh, bukankah penghakiman itu haknya Allah? Amin apa tidak? Penghakiman haknya siapa? Allah. Tapi dalam Injil Yohanes sudah dicatatkan, Allah pun sudah tidak menghakimi lagi, tetapi penghakiman itu sudah diserahkan kepada anak. Yesus Allah pada waktu itu Allah, tapi bukan ontologis dia itu Allah, tapi Allah telah menetapkannya. Nah, dari apa yang sudah saya sampaikan di tanggal 9 November ya, di 9 November yang lalu itu, kemudian saya antar Bapak Ibu Saudara untuk mengagumi Allah itu benar-benar segalanya buat kita. Saya bawa Bapak Ibu Saudara waktu itu dengan lagu Hanya Kau Yang Kuingini. Jadi ini saya masih mengulang tanggal 9 November supaya bisa nyambung ya. Hanya Kau yang kuingini, hanya Kau yang kubutuhkan. Engkau nafas hidup abadiku, tiada kehidupan tanpamu. Kita sesuaikan nadanya. Tolong bantu angkat suara. Singer mana ya? Singer bantu angkat suara Pak. Tidak usah pakai itu, tidak apa-apa deh. Situ aja kelas tadi. Hanya Kau yang kubutuhkan, Engkau nafas hidup abadiku, tiada kehidupan tanpamu. Hanya Kau yang ku nantikan, hanya
saya hantar Bapak Ibu Saudara semua, saya ajak untuk kita mencapai posisi ini. Orang dalam posisi ini, orang Kristen dalam posisi ini, bukan lagi segala sesuatu yang Allah beri yang jadi masalah. Bukan masalah kesehatan, bukan masalah keamanan, bukan masalah kemapanan ekonomi, bukan masalah hidup, rukun nikah rumah tangga, atau apapun. Itu tidak jadi isu utama dalam kebutuhan hidup. Bukan berarti kemudian kita tidak bertanggung jawab untuk mengusahakan sehat. Bukan berarti kita tidak bertanggung jawab mengusahakan keamanan hidup. Bukan berarti kita tidak bertanggung jawab mengusahakan kemapanan ekonomi. Bukan berarti kita tidak bertanggung jawab menjaga kehidupan rukun nikah rumah tangga. Kita harus bertanggung jawab. Tapi itu sudah bukan isu utama. Andai oleh Allah Bapa diizinkan, udah kerja keras, hidup masih pas-pasan bahkan kekurangan. Andai kita udah jaga hidup kesehatan kita, tapi masih Tuhan izinkan mengalami sakit dan gak sembuh-sembuh. Andai kita udah berusaha untuk jaga hidup nikah rumah tangga, rukun dengan anak, rukun dengan suami dan istri, rukun dengan anak, rukun dengan menantu, rukun dengan mertua. Kita udah jaga, tapi ternyata rumah tangga tetap tidak harmonis. Itu sudah bukan jadi isu utama. Lalu kita bukan mengomel pada Allah, Bapak aku sudah manut, aku sudah ngikut, tapi kok akan ikut kayak gini. Kita sudah tidak mempersoalkan itu lagi. Maka lagu-lagunya sudah bukan lagi yang BTT. Kalau Om Elas bilang Kristen BTT. Apa BTT? Hah? Kristen BTT apa? Tidak pernah dengar Om Elas bilang Kristen BTT. Kristen butuh tati tayang. Jadi mintanya dilus-lus, apapun dicukupi, segala kebutuhan dipenuhi, nggak gitu lagi. Tapi lagunya itu udah begitu. Tapi lagunya itu sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Kalau lagu saya begini, kalau lagu saya ada satu lagu saya begini, tapi tidak kita nyanyikan kok, tenang. Kalau lagu saya begini, tak akan berhenti ku mencintaimu, apapun yang menimpa hidupku, tak akan berhenti ku melayanimu, apapun yang menimpa diriku, apapun, udah nggak memaksalahkan lagi. Puncaknya itu lagu yang tadi kita nyanyikan pertama, Pak. Lagu yang kita nyanyikan pertama tadi saya bisa sama Bapak Gembala begini, Pak Gem. Lagu ini pernah saya sampaikan pada jemaat. Kalau satu kali waktu saya meninggal dan saya ada di dalam peti, saya minta lagu itu dinyanyikan. Lagu pertama tadi ingat, hari terindah hidup. Kerendahan ya. Tadi apa? Pulang ke rumah Bapakku, malaikatmu yang kudus bawaku ke sana, penuh bahagia. Itu lagu yang saya minta jemaat yang saya gembalakan, kalau saya masuk peti, nyanyikan lagu ini. Karena kematian bagi saya bukan petaka, kematian bukan bencana, tapi kematian itu sudah sesuatu yang saya tunggu, Bapak Ibu. Orang Kristen itu seringkali dicemooh, diledek, dipermalukan. Karena orang Kristen itu selalu berkata, surga itu tempat yang indah, bertemu dengan Yesus, bertemu Allah Bapa, senang selama-lamanya. Tapi kalau ditanya, siapa mau duluan? Enggak usah sampean serius. Hah? Enggak usah, aku ngalah wis.
Dicecet. Hamba Tuhan dicecet. Mahasiswa teologi pun juga begitu. Tapi ketika dicecet seperti itu, saya akan bilang begini. Termasuk kalau saya melayani kedukaan. Saya kembali kedukaan. Di sebelah peti saya katakan, pulang ke rumah Bapak itu yang terindah, yang terbaik. Kalau Bapak Ibu Saudara belum ada yang mau, kalau Bapak kehendaki saya duluan, saya mau duluan. Saya sedang menunggu saat saya pulang. Nah, orang Kristen masih takut ngomong begitu. Gak usah sampai duluan, wis. Aku sakit tanggungan, anakku belum mentas. Ya iyalah, memang kamu penggantinya Allah. Takut anak belum mentas gak mau meninggal. Kalau saya menunggu waktu itu, makanya saya bilang sama jemaat, kalau saya mati, saya masuk peti, nyanyikan lagu itu. Hari terindah hidup, pulang ke rumah Bapakku, malaikatmu yang kudus bawaku ke sana, penuh bahagia. Jemaat Petra, siapa yang sedikit dengan saya? Jika Allah kehendaki, Bapak Ibu Saudara duluan, siapa yang mau duluan? Loh, tidak banyak angkat tangan. Saya mau, Bapak Ibu. Saya mau. Saya nggak bohong. Ini mimbar kudus, saya nggak main-main. Kalau Allah Bapak kehendaki saya duluan, bahkan saya lebih dulu dari Bapak Gembala. Meskipun Bapak Gembala lebih banyak yang putih, saya mau, Pak. Serius, saya mau. Ini ada cicit saya. Tidak harus cicit saya dulu, meskipun usianya lebih tua dari saya. Kalau saya dikehendaki Allah lebih dulu, saya mau. Itu bukan hari bencana, itu hari yang terindah. Tapi masalahnya orang masih berkutat dengan hal-hal duniawi, sehingga hatinya masih melekat pada dunia. Lagu-lagunya, doanya, isinya masih hal-hal dunia. Kalau yang muda-muda itu yang belum punya jodoh itu misalnya, yang belum ketemu jodoh, isinya mikirnya jodoh melulu. Bukan sempurna. Kalau udah waktunya dapat jodoh, ketemu jodoh juga bukan salah, itu sesuatu yang baik. Itu sesuatu yang baik, sesuatu yang mulia. Tapi kalau belum, jangan jadi Kristen BTT. Butuh tati tanya. Doanya ya melulu minta dikasihani. Itu kalau di lingkungan luar gereja. Kalau di dalam gereja masih banyak diingini, masih kepengen gerejanya jadi yang besar lah, yang bagus, jemaatnya yang banyak. Harusnya kita bertobat. Gereja bukan untuk ngumpulin orang, gereja tapi untuk membawa orang berubah menjadi sempurna seperti Allah Bapa, serupa seperti Tuhan Yesus Kristus. Jangan mempersoalkan lagi soal jumlah. Bukan berarti jumlah tidak penting, atau bukan berarti kalau jumlahnya banyak salah. Tidak. Tapi kalau jumlah banyak, tapi di dalamnya tidak ada betul-betul kebenaran firman Allah yang murni. Spiritnya bukan spirit surgawi, masih spirit duniawi. Maaf, gereja itu tidak lebih daripada persundalan di hadapan Allah. Bersundal dengan dunia. Yang penting jemaat banyak, persembahan besar. Tidak mau peduli, tidak mau memasalahkan, tidak mau membimbing jemaat. Dapatnya uang dari mana, tidak mau tahu, penting persembahan gede. Itu betul-betul mengkhianati Allah Bapa, menghina Allah Bapa. Makanya kalau di gereja saya gembalakan, saya berani berkata, Bapak Ibu Saudara belum kerja dengan betul, dengan beres, dengan bersih. Engkau masih suka memeras, suka menipu. Engkau gak mau bertobat. Meskipun penghasilanmu gede, kamu bisa bawa uang besar, bisa bawa uang banyak ke gereja. Jangan bawa uang ke gereja ini. Uang najis. 1
Bahkan saya berkata pada anak-anak muda, kalau kamu nggak betul-betul serius mengasihi Tuhan, kamu nggak betul-betul bertobat, kamu hanya mau tampil saja, kamu hanya mau pergaulan saja, hanya mau komunitas saja, jangan bawa tenagamu untuk gereja. Mengapa saya lakukan? Karena saya mengasihi jemaat. Saya sampaikan pada jemaat, usia saya sudah masuk 57, 58. Hitungan Alkitab paling sekitar 12 tahun lagi saya pulang. Saya nggak mau main-main lah. Saya nggak mau nipu jemaat. Saya nggak mau bersikap seolah-olah yang penting datang ibadah, yang penting persembahan, yang penting gereja penuh. Tapi jemaat nggak betul-betul diarahkan dewasa dalam Kristus. Mati tiba-tiba jemaat ditolak oleh Tuhan Yesus. Saya nggak mau melakukan pada itu pada jemaat. Maka jemaat selalu saya katakan, bawa hatimu untuk Allah Bapa saja. Hal ini sangat penting. Bahkan yang paling penting dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena Allah Bapa satu-satunya Allah yang hidup. Sumber segala kehidupan itu Allah Bapa. Siang ini dengan singkat saya akan tunjukkan pada Bapak Ibu Saudara bagaimana Yesus Kristus pun sangat dependen. Kalau dulu di pengajaran yang lama kita tidak berani loh ngomong gini. Kalau sekarang kita berani. Kenapa berani? Alkitab yang ngomong. Tapi tidak cocok sama ajaran gereja pada umumnya. Ya tidak apa-apa, kita juga nggak menyalahkan gereja lain kok. Kita tidak menyalahkan ajaran lain. Kita tidak sedang menjahati orang lain. Dan memang tidak boleh. Ada itu konten di IG apa di FB ya. Ada mama yang ngajarin anaknya. Saya lupa angkanya pastinya ya. Kalau tidak salah 53 dikurangi 17. 53 dikurangi 17 ada berapa? 3 dikurangi 7? Bisa apa enggak? Enggak bisa. Mamanya bilang pinjam 1 sama 5. Anaknya jawab apa? Ada pernah lihat itu? Anaknya bilang apa? Nggak dikasih. Ya, kalau yang 5 enggak mau minjem 5. Mamanya ngajarin 53 dikurangi 17. 3 kurangi 7 bisa apa enggak? Enggak bisa. Pinjam 1 sama 5. Anaknya jawabnya apa? Kalau 5-nya enggak mau minjem 5. Mamanya marah-marah. Kenapa? 5 yang mau minjem, gebuat saja. Loh, buat apa marah? Memang tingkat pemahaman anaknya sampai di situ. Anaknya wajar saja namanya pinjam. Ya mah kalau 5 mau pinjam 5 kau nggak mau. Dia buat apa marah? Nggak boleh marah, nggak perlu marah. Kalau ada orang berbeda pandangan dengan kita, belum nyampe pada tingkat pemahaman kita jangan marah. Apalagi lalu menjahati mereka, mengata-ngatakan yang tidak. Menyalah-nyalahkan, menyesat-nyesatkan. Tidak perlu, Bapak Ibu Saudara. Yang perlu kita jaga hidup kita. Kalau kita betul sudah mencapai tingkat pemahaman di sini, hidup kita tunjukkan ada perubahan. Itu aja selesai, Bapak Ibu Saudara. Ya, nah kalau di pemahaman yang lama kita tidak berani mengatakan Yesus itu dependen pada Allah Bapa. Karena Yesus Kristus itu dipahami sehakikat, sekualitas, setingkat dengan Allah Bapa. Nah kalau kita sekarang tidak, Yesus itu tidak sehakikat, tidak sekualitas, tidak setingkat dengan Allah Bapa. Lalu Yesus sendiri yang berkata, Tuhan Yesus sendiri yang bicara, Bapa yang mengutus aku lebih apa? Lebih besar daripada aku. Allah Bapa yang mengatakan, maksud saya Tuhan Yesus yang bicara. Tapi kalau di pengajaran yang lama kan kita tidak boleh ngomong gitu. Jangan ngomong. Masuk Tuhan Yesus lebih rendah di Allah Bapa. Loh, ya Tuhan Yesus yang mengatakan Bapa yang mengutus aku lebih besar daripada aku. Halo. Jangan sakau ya Bapak Ibu. Yang pertama kali dengar saya jangan sakau. Saya memang sudah dicap sama pimpinan pun, saya sudah dicap monoteisme banget satu ini. Udah itu sudah jadi cap saya, nggak apa-apa.
Saya betul-betul mereplikasi apa yang ajarannya Om Egas, apa ajarannya Pak Egas yang diajarkan oleh Roh Kudus. Pak Egas sudah dalam keadaan belum bisa mengajar kembali, tapi saya tetap akan setia pada pengajaran yang disikapkan oleh Roh Kudus pada Pak Egas. Monoteisme. Saya lanjut. Tapi sekarang kita berani mengatakan Yesus itu dependen. Yesus itu bukan independen. Yesus itu dependen pada Allah Bapa. Beberapa ayat akan saya tampilkan dengan cepat, tidak selalu bisa kita baca. Tidak selalu bisa kita baca. Maaf, waktunya tidak cukup dan ini bukan pendalaman Alkitab. Tapi akan saya tunjukkan, saya tidak akan pelit-pelit menunjukkannya meskipun dengan cepat. Dimulai dari Yohanes 5:26. Ini yang ditampilkan. Yohanes 5:26. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Anak punya hidup apa enggak? Punya. Tapi diberi oleh siapa? Loh, enggak berani jawab masih. Ayatnya masih di sini loh. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak. Jadi anak mempunyai hidup diberi oleh siapa? Anak mempunyai hidup diberi oleh siapa? Masih belum mantap. Saya lanjutkan ayat yang lain. Hubungkan dengan Lukas 1:31, 34, 35. Tapi tidak usah kita baca. Nanti di rumah aja dicatat, dibaca. Meskipun survei membuktikan 99% tidak dibaca. Ya enggak apa-apa, terserah Bapak Ibu Saudara. Tapi ayat tadi kan seringkali muncul ya. Lukas 1 ayat 31, 34, 35. Sesungguhnya aku akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan aku menamai dia Yesus. Bagaimana mungkin hal itu terjadi, kata Maria. Ayat 34. Ayat 35 malaikat menjawab, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah Maha akan menaungi engkau. Kelahiran Yesus pun karena Roh Kudus. Roh Kudus itu siapa? Rohnya Allah Bapa yang menaungi kandungannya Maria. Hidup yang ada dalam hidupnya Kristus itu adalah hidup yang diberikan oleh Allah Bapa. Yohanes 6:57. Ayo dengan cepat kita lihat ayat-ayat set. Nanti satu kali waktu kita bedah masing-masing. Tapi ini kita lihat dengan cepat. Yohanes 6:57. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh siapa? Oleh Bapa. Yesus hidup tuh oleh Bapa. Tapi Yesus bisa mengerjakan banyak hal. Yohanes 5:19. Yohanes 5:19. Maka Yesus menjawab mereka katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari jikalau tidak ia melihat Bapa yang mengerjakannya. Gak ada satupun bisa dikerjakan anak. Maaf, bukan merendahkan Tuhan Yesus, tapi ini Alkitab yang mengatakan, dan ini yang mengatakan Tuhan Yesus sendiri. Ini yang mengatakan Tuhan Yesus loh. Anak tidak bisa melakukan apapun kalau tidak Bapa menunjukkannya pada anak. Lanjut. Ketika Tuhan Yesus melakukan mujizat-mujizat, kan ini saya kali jadi dasar pengajaran yang lama yang kita pegang. Saya tidak mau pengajaran gereja lain apapun ya. Saya tidak sedang mempersoalkan, menyalahkan, apalagi tidak. Tapi pengajaran yang lama yang kita pegang, Yesus itu diakui sebagai Allah menjelma jadi manusia. Dia 100% Allah, 100% manusia. Dia Allah sejati, dia manusia sejati. Bapak Ibu, saya ini dulu pengajar Kristologi di Sekolah Tinggi Alkitab Sinode saya yang lama. Jadi soal gini-gini ini saya tahu celahnya semua. Kan Yesus itu diakui sebagai Allah sejati, manusia sejati. Salah satu buktinya apa? Dia itu bisa membuat mujizat-mujizat. Maka kita lihat Kisah Para Rasul 2 ayat 22. Kisah Rasul 2 ayat 22.
Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah siapa? Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan apa? Kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh siapa? Yang melakukan siapa? Allah, dengan perantaraan Yesus. Yesus itu perantara, media untuk Allah melakukan mujizat. Dulu kan kita memakai dasar-dasar, tapi Yesus itu luar biasa, bisa melakukan kesembuhan. Di Alkitab yang namanya kesembuhan memang hanya Tuhan Yesus. Bukan merendahkan yang maha mulia Tuhan Yesus, tidak. Tapi Allah sanggup melakukannya melalui siapa yang Allah mau melakukan. Tapi Yesus itu bisa mengetahui isi hati orang, pikiran orang. Memang di Alkitab hanya Tuhan Yesus yang bisa mengetahui isi hati orang dan pikiran orang. Petrus pun bisa mengetahuinya. Ananias Safira, ya kan? Tapi Tuhan Yesus bisa membangkitkan orang mati. Memang yang bisa membangkitkan orang mati di Alkitab hanya Tuhan Yesus. Tidak hanya Tuhan Yesus. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Karena Allah yang melakukannya sama, yaitu Allah yang esa, Elohim Yahweh. Sampai di sini clear, Bapak dan Saudara. Lanjut, ketika Tuhan Yesus dalam pergumulan di Taman Getsemani, Tuhan Yesus mengalami ketakutan, maka dikatakan Lukas 22:43. Lukas 22:43. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi apa? Kekuatan kepada siapa? Memberi kekuatan kepada siapa? Yesus. Ayat itu dari langit memakai kata aurano, auranos. Langit itu Uranos itu tidak hanya bisa soal langit sebetulnya, tapi bisa punya makna surga atau bisa juga punya makna Allah. Malaikat yang dari Allah memberi kekuatan. Tuhan Yesus itu menang melewati Taman Getsemani itu bukan dengan kekuatannya semata-mata, tapi dengan pertolongan kekuatan dari Allah Bapa. 2 ayat lagi saja. Kisah Rasul 2 ayat 24. Kisah Rasul 2:24. Lalu akhirnya Yesus disalib. Lalu akhirnya Yesus mati. Ketika mati Yesus bangkit. Maka pertanyaannya, Yesus bangkit apa dibangkitkan? Yesus bangkit apa dibangkitkan? Kalau mau dikatakan Yesus bangkit juga boleh. Dikatakan Yesus dibangkitkan itu lebih tepat. Sama dengan begini. Tadi pagi, misalnya ini bahasanya, misalnya. Tadi pagi Bapak Gembala bangun jam 3 pagi. Memang Bapak Gembala bangun jam 3 betul. Tapi ada fakta yang lain melengkapi itu begini. Tadi pagi Ibu Gembala membangunkan Bapak Gembala jam 3 pagi. Oke? Kalau dikatakan Bapak Gembala bangun jam 3 pagi, betul apa tidak? Betul. Tapi lebih presisi lagi adalah tadi pagi jam 3 pagi Bapak Gembala dibangunkan oleh Ibu Gembala. Tapi kalau dia tidak pernah dibangunkan oleh Ibu Gembala, tidak boleh dikatakan Bapak Gembala dibangunkan Ibu Gembala, nggak boleh. Hanya cukup satu kalimat, Bapak Gembala bangun jam 3. Nah Yesus itu dikatakan bangkit boleh, karena faktanya dia bangkit. Tapi kebangkitannya itu karena dia dibangkitkan oleh Allah Bapa. Mau tahu berapa ayat yang menunjukkan itu? Saya hitung ya. Saya hitung dengan jari saya. Ini yang pertama. Kisah Rasul 2:24. Tetapi Allah membangkitkan dia. Ini ayat pertama. Kedua, Kisah Rasul 2:32. Kisah Rasul 3:15. Kisah Rasul 4 ayat 10. Kisah Rasul 5 ayat 30. Kisah Rasul 10 ayat 40. Kisah Rasul 13:30. Kisah Rasul 13:33. Kisah Rasul 13:34. Kisah Roma 4:24. Roma 6 ayat 4. Pak Gem, dengan hormat dengan usianya Pak Gem, jangan catat cepat-cepat, nanti saya kasih Bapak. Saya kasih. Saya lihat yang rajin nyatet malah Pak Gem ini.
Beri tepuk tangan buat agem kita. Aduh, tapi jangan cepat-cepat nanti tegang Pak. Ikuti aja gini, nanti saya kasih ayatnya. Jemaat juga boleh. Roma 8 ayat 11, Roma 10 ayat 9, 1 Korintus 6 ayat 14, 2 Korintus 4 ayat 14, Galatia 1 ayat 1, Efesus 1 ayat 20, Kolose 2 ayat 20, 1 Tesalonika 1 ayat 10, 1 Petrus 1 ayat 20, Ibrani 13 ayat 20, 21 ayat 21 ayat menyatakan bahwa Yesus dibangkitkan oleh Allah Bapa. Kebangkitannya pun tergantung pada Allah Bapa. Terakhir, tadi saya sudah bilang hanya 2 ayat lagi. Ayat lagi itu adalah ketika Yesus dijadikan Tuhan. Ayatnya sudah tadi di awal ya. Untuk kedatangan Yesus kembali. Kapan Yesus datang kembali? Jangan bilang kapan ya. Kapan Yesus datang kembali? Ternyata meskipun Yesus sudah bangkit, sebelum bangkit Yesus mengatakan tidak ada yang tahu waktu dan masanya, hanya Bapa yang tahu. Lalu dalam pengajaran kita yang lama dipegang itu, iya karena waktu itu dia sedang menjelma jadi manusia, jadi dia tidak tahu kapan dia datang. Tapi Kisah Rasul 1 ayat yang ke-7, ayo kita buka. Kisah 1 ayat ke-7 itu Yesus sudah bangkit. Meskipun sudah bangkit, Yesus tetap berkata begini, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan oleh Bapa sendiri menurut kuasanya. Kedatangan Yesus yang kedua pun itu ditetapkan oleh Bapa. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara, dengan kata lain, Yesus saja mulai dari kelahirannya, hidupnya, pelayanannya, menang dalam pergumulan, sampai kematian, sampai kebangkitannya, semua bergantung pada Allah Bapa. Itu semua kita sedang bahas yang ini bukan untuk maksud merendahkan Tuhan Yesus. Tadi sudah saya ulang-ulang berkali-kali. Allah Bapa saja sangat meninggikan Tuhan Yesus dan memerintahkan kita juga meninggikan Tuhan Yesus. Bagaimana mungkin kita mau merendahkan Tuhan Yesus? Enggak mungkin lah. Tapi siang ini kenapa kita bahas ayat-ayat itu? Saya ingin mengatakan pada Bapak Ibu Saudara begini. Kalau Tuhan Yesus saja hidup bergantung pada Allah Bapa, karena sadar Bapalah sumber kehidupan satu-satunya, bagaimana mungkin kita seringkali hidup tidak bergantung kepada Allah Bapa? Kita masih seringkali tergantung pada kekuatan kita sendiri. Kita juga masih seringkali mengandalkan kekuatan kolega, dukungan, backingan, entah itu aparat, entah itu pejabat, entah itu keuangan. Kita masih mengandalkan yang namanya duit. Makanya dari mulut orang Kristen sekalipun, pendeta sekalipun, masih seringkali keluar omongan begini. Yang penting duit, kalau duit juga sopo. Itu menghina Allah Bapa. Itu menghina Allah Bapa. Yang penting bukan duit Bapak Ibu. Yang penting adalah Allah Bapa, sumber segala kehidupan. Covid yang lalu itu sudah jadi pelajaran yang sangat berharga buat kita. Firman Allah berkata, Mamon itu tidak setia. Dan waktu Covid yang lalu sudah terbukti, tidak selamanya dia bisa menolong kita. Tapi Allah pasti bisa menyertai dan menolong kita. Bahkan melewati lembah bayang maut sekalipun, karena Allah Bapa adalah sumber kehidupan satu-satunya. Tidak ada kehidupan tanpa Allah Bapa. Nah, kalau kita mengaku seperti itu, maka bukan hanya pengakuan yang penting, tapi perubahan sikap hidup. Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita tahu hanya Allah Bapa sumber kehidupan, satu-satunya sumber kehidupan, tidak ada yang lain. Hidup kita dari Allah Bapa.
Kita menjalani hidup, kita mampu juga karena Allah Bapa. Suami-suami, hari ini engkau masih bisa setia dengan istrimu. Jangan menganggap itu kesetiaanmu. Sebetulnya Allah Bapa menjaga kamu. Istri-istri engkau bisa setia sama suamimu. Jangan sombong. Jangan merasa aku memang istri setia. Kamu belum ketemu dengan godaan yang betul-betul bisa menggoda kamu. Kalau kamu ketemu belum tentu kesetiaanmu teruji. Tapi kalau kita bisa tetap setia, karena apa? Allah Bapa menjaga kita. Anak-anak, kalau kamu masih bisa berbakti pada orang tua, nggak kurang ajar sama orang tua, kamu bisa taat pada orang tua, jangan sombong nak. Itu karena Allah Bapa menjaga kamu. Jadi anak-anak yang taat. Kalau kita sadar ini semua, kita jangan hanya mengakui Allah Bapa itu segala-galanya sumber hidup. Yesus pun hidupnya bersumber dari Allah Bapa, dan hidupnya Yesus pun tergantung pada Allah Bapa. Jangan cuma teori, jangan cuma cangkem tok, jangan cuma mulut tok, kata Bapak Gembala senior, Bapak Gembala Sinode maksud saya. Kalau kita bukan keluarga Rehoboth menyebutnya Bapak Gembala Sinode. Katanya Om Eras, jangan cuma mulut tok, tapi harus dinyatakan dalam semua perbuatan kita. Dengan apa? Dengan kita mencontoh kehidupan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus hidupnya dependen pada Allah Bapa, bergantung pada Allah Bapa, maka hidupnya Yesus pun hanyalah hidup untuk menyenangkan Allah Bapa. Maka kita pun harus mengikuti teladan hidupnya Tuhan Yesus. Itu maksud saya mengupas firman Tuhan ini. Bukan mau menjatuhkan Tuhan Yesus atau bukan merendahkan Tuhan Yesus, bukan mau membanding-bandingkan pengajaran atau doktrin, bukan. Tapi intinya adalah kalau Yesus yang hidupnya bergantung pada Allah Bapa sebagai satu-satunya sumber kehidupan, Yesus hidupnya hanya untuk menyenangkan Allah Bapa. Hidup kita pun harus mencontoh Tuhan Yesus. Hidup menyenangkan Allah Bapa saja. Amin. Amin. Sudah lewat berapa menit? Bapak saudara tulus diberkati. Yang betul-betul belum mengerti, teduh dulu ya, tenang dulu. Nanti di rumah dibuka lagi ayat-ayatnya. Saya tidak akan mengajarkan yang salah dan yang sesat, Bapak Ibu. Saya sudah masuk 58 tahun ini. Hitungan Alkitab 12 tahun lagi saya pulang. Itu kalau kuat, kalau lihat bodi saya kayak begini nih, belum tentu saya kuat 12 tahun lagi. Mungkin saya bisa lebih cepat. Saya tidak akan main-main. Saya tidak akan main-main dengan sisa waktu hidup saya. Ayo kita sama-sama mencontoh Tuhan Yesus. Bapa sumber kehidupan. Tidak ada kehidupan lain di luar Bapa. Dan satu kali waktu kita akan kembali mempertanggungjawabkan hidup yang kita terima dari Bapa. Maka sepanjang hidup kita harus isi dengan ini. Semua yang menyenangkan hatimu, semua yang memuaskan hatimu, segenap hati di sisa umur hidup ini. Jujur Bapak Ibu Saudara akui, telah banyak waktu yang
Bapak Gembala Sinode itu yang diciptakan sebelum ada monoteisme. Jadi Bapak Gembala Sinode pun mengakui lagunya itu kadang masih dicampur-campur. Mestinya kalau liriknya lebih tepatnya paling belakang itu melakukan yang berkenan di hadapan Bapa. Semua itu untuk Bapa. Yesus hidup untuk Bapa. Kita juga harus hidup untuk Bapa. Ini monoteisme. Jadi kita tuh punya iman monoteisme itu bukan mau gaya-gayaan, bukan mau kelihatan aneh, beda sama gereja lain, bukan. Tapi untuk membawa kita mengerti hidup mengikuti teladan Tuhan Yesus. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada pelayan Tuhan yang telah ditunjuk. Kita nyanyikan lagu ini kembali dulu.